Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain yang ikut menilai kajian kita ini, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas bab ikhlas dan poin yang sedang kita bahas adalah buah dari keikhlasan di dunia. Sekarang kita lanjut. Adapun buah keikhlasan di akhirat ada banyak poin. Poin pertama dan ini yang paling agung adalah dukhulul jannati wan najatu minan nar wa tahsilu ridhar rabbi tabaraka wa ta'ala. Masuknya orang yang ikhlas ke dalam surga, diselamatkan dari neraka, dan teraihnya ridha Allah Azza wa Jalla. Dan inilah cita-cita semua manusia. Keberuntungan yang besar, kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berbahagia, beruntung. Jadi kebahagiaan yang hakiki, keuntungan yang sebenarnya bila seorang hamba selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan ini bisa diraih dengan keikhlasan. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Takaffalallahu liman jahada fi sabilih la yukhriju illa al-jihadu fi sabilih wa tasdiqu kalimatih bi ayyudkhilahu al-jannah aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min ma manala min ajrin aw ghanimatin." Kata Nabi SAW, Allah menjamin bagi orang yang berjihad di jalan Allah, tak ada yang mengeluarkan orang itu dari rumahnya kecuali jihad di jalan Allah dan membenarkan kalimatnya. Maksudnya betul-betul ikhlas jihadnya itu di jalan Allah, membenarkan kepada seluruh janji Allah tentang orang-orang yang jihad. Hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin alim. Mau gak aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi jihad itu
Allah janjikan akan diampuni semua dosa, diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, asal jihadnya ikhlas karena Allah. Allah menjamin bagi orang yang jihad di jalan Allah dan tidak ada yang membuat dia keluar untuk berjihad kecuali karena Allah dan membenarkan janji Allah, dengan cara Allah memasukkan dia ke dalam surga atau dia kembali dalam keadaan selamat beserta pahala dan ghanimah yang melimpah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dan ini menjadi dalil orang yang jihad dengan ikhlas, Allah janjikan surga. Adapun yang tidak ikhlas, Allah ancam dengan neraka walaupun jihad. Satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah sampai Abu Hurairah pingsan 3 kali sebelum meriwayatkan hadis ini. Lalu setelah itu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3. Yang pertama, orang yang mati syahid dipanggil, aku berikan banyak nikmat kepadamu pada waktu di dunia, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terbunuh? Limadha qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang itu menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyu qala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut pemberani, jagoan, pahlawan dan yang sejenisnya, dan pujian orang itu telah kamu dapatkan. Orang ini jihadnya tidak ikhlas, ingin viral, ingin sanjungan, pujian, pengakuan orang, lalu Allah perintahkan agar orang itu diseret pada wajahnya lalu dilempar ke dalam api neraka. Ini ancaman bagi yang tidak ikhlas dalam berjihad dan dalam semua amalan. Hadis lain dari Itban bin Malik al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, "Wada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, la yuwafi 'amdun yawmal qiyamah. Yaqulu la ilaha illallah yanbaghi biha wajha Allah illa haramallahu alaihi an-nar." Kata Itban bin Malik al-Ansari, Nabi SAW datang kepadaku. Lalu dia berkata, tidaklah seorang hamba pada hari kiamat dibalas yang mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan itu sekedar untuk meraih wajah Allah, ingin memperoleh, ingin bisa melihat wajah Allah. Dan wajah Allah hanya bisa dilihat di surga, nggak bisa di neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga itu ada wajah-wajah yang sumringah, bercahaya, karena mereka bisa melihat wajah Allah. Adapun yang di neraka, Allah menyatakan, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, para ahli neraka, di hari kiamat mahjub, terhalang dari melihat Allah. Para ahli neraka tidak bisa melihat Allah di dalam neraka. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini, ayat ini, surah Al-Mutaffifin ini menjelaskan bila ahli neraka
di neraka tidak bisa melihat Allah, maka ini menjadi dalil ahli surga di surga bisa melihat Allah. Itu yang dimaksud seseorang beramal sekedar apa? Yang bagi biha wajah Allah, sekedar untuk bisa memperoleh wajah Allah. Maka tak ada seorang pun hamba yang beramal secara ikhlas bukan untuk kepentingan dunia, sanjungan, pengakuan, apresiasi orang dan seterusnya, tapi murni ingin melihat wajah Allah, illa haramallahu alaihi nar, kecuali orang itu akan Allah haramkan masuk neraka. Selamat dari api neraka karena keikhlasannya. Hadis lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbi illa hurrima 'alan nar. Faqala lahu Umar bin Khattab radhiyallahu an, ana uhaddithuka ma hiya kalimatul ikhlas allati azzallahu biha tabaraka wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ashabah, wa hiya kalimatut taqwa allati alasa alaihi nabiyullahi ammahu Abu Talib indal mauti syahadatu an la ilaha illallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku betul-betul mengetahui satu kalimat. Tidaklah kalimat ini dikatakan oleh seorang hamba secara murni dari lubuk hatinya, ikhlas, kecuali orang ini akan diharamkan dari api neraka. Tapi beliau tidak menjelaskan kalimat apa itu. Berkatalah Umar radhiyallahu an, aku akan sampaikan kepada kalian apa kalimat ini, yaitu kalimat ikhlas yang menyebabkan Allah memuliakan Muhammad SAW dan umatnya dengan kalimat ini. Dan inilah kalimat taqwa yang Nabi SAW merayu pamannya Abu Talib untuk mengatakannya di akhir hayatnya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tapi harus keluar dari lubuk hatinya, dalam arti ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Ahmad Syakir menyatakan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani juga menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih At-Targhib. Inilah hadis-hadis yang menjelaskan salah satu balasan bagi orang yang ikhlas di akhirat adalah dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Buah yang kedua, annal ikhlas yablughu bi sahibihi fi darajatil jannah ma la yablughu bihi amaluhu alladhi amilahu. Ikhlas bisa menghantarkan pelakunya ke derajat tertinggi di surga walaupun dia tidak mengamalkan amalan yang bisa memasukkan dia ke surga tertinggi itu, hanya keikhlasan. Dan ini diterangkan dalam beberapa hadis yang banyak. Di antaranya Sahal bin Hunayf radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immata ala firasyih. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan benar. Benar itu ikhlas dan sungguh-sungguh. Jelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Bisidqin di sini adalah bi ikhlasin wa juhudin. Dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dan dengan sebenar-benarnya.
Wajuhudin itu dengan kesungguh-sungguhan. Tidaklah siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan benar, ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah akan tempatkan dia di tempat para syuhada, walaupun matinya di tempat tidur. Jihadnya tidak. Mungkin pertama karena tidak ada kesempatan jihad seumur hidupnya. Tidak ada perang seumur hidupnya seperti di zaman kita sekarang umpamanya. Tak ada perang melawan orang kafir dengan alasan membela agama ini. Terus ya mati dia. Atau mungkin dia jihad. Tapi di jihadnya itu nggak mati-mati. Pas matinya di tempat tidur. Walaupun mati di tempat tidur, tapi dia bercita-cita dengan sebenar-benarnya untuk menjadi seorang syahid, Allah akan tempatkan dia bersama para syuhada di akhirat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadis lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, akhbarana man syahida Mu'adzan hina hadaratul wafah. Yaqul ikshafu anni sazfal qubbah uhaddithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala marrah ukhbirukum bisyai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yamna'ni an uhaddithukumuhu illa an tattakilu. Kata Jabir, telah mengabarkan kepadaku orang yang menyaksikan Mu'adz ketika akan wafat. Jabir sendiri tidak menyaksikan wafatnya Mu'adz bin Jabal. Tapi yang menyaksikannya mengabarkan kepada Jabir. Berkata Mu'adz ketika akan wafatnya, bukakan penutup kubah. Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang langsung aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatin, aku kabarkan kepada kalian satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menghalangiku untuk mengatakan hadis ini kepada kalian selama hidupku, kecuali takut kalian akan ittikal. Jadi pas akan mati baru disampaikan. Tapi selama sehat tidak. Kenapa? Takut kalian ittikal. Ittikal itu apa? Salah faham terhadap isi hadis ini. Karena Nabi SAW juga melarang Mu'adz menyampaikan hadis ini kepada orang. Apa kata Mu'adz? Berkata Nabi SAW, man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi aw yaqinan min qalbihi lam yadkhulin nar aw dakhalal jannah. Wa fi riwayatin dakhalal jannah wa lam tamassahun nar. Siapa orang yang bersaksi la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya, ikhlas, dan yakin dari hatinya, maka dia tidak akan masuk neraka dan akan masuk dalam surga. Dalam riwayatin, dia akan masuk surga dan tak akan tersentuh oleh api neraka. Hanya mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas. Berkata Mu'adz, ala ukhbirun nas, ala ubashirun nas ya Rasulullah, boleh enggak aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia, wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, la tukhbirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan hadis ini kepada orang, nanti mereka ittikal. Jadi dilarang. Makanya
beliau tidak menyampaikan hadis ini. Ternyata beliau sampaikan menjelang kematian. Sampailah kepada kita nih. Timbul pertanyaan, apakah Mu'adz durhaka kepada Nabi karena melanggar larangan Nabi SAW? Dibahas oleh para ulama. Kalla hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Pertama, Mu'adz mengemukakan hadis ini di akhir hayatnya. Kedua, kepada orang yang tidak mungkin ittikal terhadap hadis ini. Makna ittikal, dia bersandar kepada hadis ini dengan pemahaman yang salah. Yaitu hanya syahadat la ilaha illallah dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Hanya itu saja, akhirnya dia meninggalkan perintah, melanggar larangan, berdosa, bermaksiat. Asal la ilaha illallah ikhlas tidak akan terkena neraka, kan gitunya akhirnya. Ini salah paham. Maksud orang yang bersaksi la ilaha illallah secara ikhlas, maknanya bermakna bersaksi la ilaha illallah itu mengaplikasikan isi kandungan la ilaha illallah berupa amalan nyata, melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu tuh. Tapi mungkin ada orang salah paham, asal syahadat la ilaha illallah sudah ikhlas, tidak akan tersentuh api neraka. Oleh karena itu tak ada yang menghalangi aku untuk menyampaikan hadis ini selama aku hidup, kecuali takut kalian ittikal, salah paham. Nah sekarang Mu'adz menyampaikan hadis ini kepada orang yang tidak mungkin salah faham. Karena faham, ngerti banget yang dimaksud dengan hadis ini. Tapi isi hadis ini adalah orang yang ikhlas mengatakan kalimat la ilaha illallah dan mengaplikasikan isinya secara ikhlas, dia masuk surga dan tak akan tersentuh api neraka. Hadis lain dari Umair Al-Ansari radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, man shalla alayya min ummati salatan mukhlisan min qalbihi sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rafa'a biha 10 darajat wa kataba lahu biha 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyiat. Ini keutamaan salawat. Maka sering-seringlah salawat kepada Nabi SAW. Siapa orang yang bersalawat kepadaku dari kalangan umatku? 1 kali salawat, 1 kali aja. Bayangkan kalau ribuan kali. Tapi mukhlisan min qalbihi, secara ikhlas dari hati. Dia lirih, tidak ingin diketahui orang salawatnya untuk kepentingan akhirat. Bukan untuk kepentingan dunia, salawat agar dapat mobil mewah, mobil mewahnya disalawatin. Salawat agar punya uang banyak, melihat uang disalawatin. Itu salawat ibadah yang sangat agung diniatkan untuk dunia yang hina. Tidak ikhlas. Bukan ingin meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa orang yang bersalawat kepadaku dari kalangan umatku 1 kali salat secara ikhlas dari hatinya, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Allah akan angkat derajat dia 10 derajat, dicatatkan baginya pahala 10 kebaikan, dihapus darinya 10 dosa, 10 kesalahan. 1 kali salawat dapat 10 dari berbagai aspek. Derajat ditingkatkan 10 kali lipat, pahala 10 kali, dosa dihapus 10, dan Allah bersalawat kepada dia 10 kali. Kita sudah sering jelaskan maksud salawat Allah kepada orang
kepada hamba artinya sanjungan, pujian Allah terhadap hamba itu di hadapan para malaikat. Nama orang itu disebut oleh Allah di hadapan para malaikat dalam konteks memuji. Ini sholawat. Maka persering sholat tapi ikhlas loh. Bukan untuk dunia, bukan untuk diketahui orang di masjid Cecilewungan pakai speaker sholawat mengganggu orang banyak. Agar diketahui ini saya lagi sholawat. Sum'ah itu namanya. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin dipuji. Sum'ah atau ria dua-duanya apa? Merusak keikhlasan. Tapi aneh kita dituduh anti sholawatnya. Enggak. Kita anti sholawat yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasul ada nih, dipakai dari orang yang jauh zamannya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang keutamaan ikhlas. Bahwa ikhlas itu mampu mencapai derajat yang sangat tinggi. Dari sebuah keikhlasan dalam setiap amalan. Sertakan keikhlasan dalam amalan apapun, maka apa yang Allah janjikan di akhirat pasti akan Allah berikan karena Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Itulah yang kedua. Ketiga, buah keikhlasan yang ketiga di akhirat adalah anna a'mala sahibihi tafaddalu a'malil akharin. Amalan orang yang ikhlas itu bisa lebih utama, lebih banyak, lebih besar pahalanya dibanding amalan orang lain tapi tidak ikhlas. Walaupun amalan orang lain lebih hebat, amalan kita ala kadarnya. Tapi amalan kita yang ala kadarnya ini ikhlas. Amalan orang lain yang hebat tidak ikhlas. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, wal a'mal tutafadalu bitafaduli ma fil qulub minal iman wal mahabbah wa ta'zim wal ijlal wal ikhlas. Wa qasdi wajhil ma'budi wahdah duna syai'in minal hududhi siwah hatta la takunu suratul amalain wahidah wa bainahuma minal fadli fil fadli ma la yuhsihi Allah ma yuhsihi illa Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tutafadalu aidan bitajridil mutaba'ah. Fabainal amalain minal fadli bihasbi ma tatafadalani bihi fil mutaba'ah. Amal-amal dilipat gandakan pahalanya tergantung dari keimanan, mahabbah, ta'zim, ijlal dan ikhlas yang terkandung dalam amalan tersebut. Kalau amalan dilakukan dengan kualitas ikhlas yang sangat bagus, ada ta'zim mengagungkan Allah, ada mahabbah, ada roja atau berharap, ada memuliakan Allah dan seterusnya, itu disertakan semua dalam amalan, ya. Maka pahalanya, keutamaan jauh lebih besar. Sehingga ada dua amalan yang persis sama. Tapi pahala dari dua orang yang amalannya sama ini bisa jauh sejauh langit dan bumi. Yang satu ikhlas, yang satu riya. Pahalanya jauh berbeda. Padahal amalannya persis sama. Dua orang yang sholat berjamaah, berdampingan imamnya sama.
Sholatnya sama, bacaannya sama, tempatnya sama, waktu sama, gerakan semua sama, pahalanya jauh berbeda. Tergantung apa? Tergantung dua hal. Pertama, tergantung keikhlasan. Yang pertama. Kedua, waktu tafadhalu aidan bitajridil mutaba'ah. Juga dibedakan dari aspek mutaba'ahnya. Mutaba'ah itu mengikuti contoh dari Nabi SAW enggak ketika melakukan amal ibadah itu. Kalau mencontoh dari segala aspek, pahalanya lebih besar. Dibanding nambah-nambah walaupun sungguh-sungguh, ya ikhlas, ya khusyuk, tapi nambah-nambah dalam perkara agama. Maka al-iqtisad bis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Simple, sederhana dalam mengamalkan sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan kebid'ahan. Maka pahala dari sebuah amalan tergantung dua ini, niat dan mutaba'ah. Dan itu syarat diterimanya amalan. Siapa yang beramal tidak ikhlas, walaupun sesuai sunnah, ditolak. Siapa orang yang beramal secara ikhlas tapi menyimpang dari sunnah juga ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ditolak. Maka berkata Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian siapa yang paling baik. Ahsanakum amal. Makna paling baik kata Fudail bin Iyad dilihat dari dua. Pertama niat yang ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas menghukumi aspek batinnya. Mutaba'ah menghukumi aspek lahiriahnya. Tata cara lahiriah secara zahir ibadah itu mengikuti Rasulullah SAW. Aspek batinnya ikhlas plus kekhusyuan. Maka itu yang terbaik. Makin ikhlas, makin mutaba'ah, makin baik. Kalau tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, tidak baik. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa keikhlasan itu amat sangat berpengaruh kepada pahala. Ini sebuah hadis dua buah. Sebenarnya banyak, hanya 12 yang kita kutip. Sahih riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Menceritakan tentang amalan yang sunnah ghair muakkadah. Itu apa? Salat syukur wudu. Berkata Nabi SAW, ma min muslimin yatawaddau fa asbaghu wudu'ahu. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Thumma qama fa shalla rak'atain. Lalu dia berdiri dan salat 2 rakaat. Salat apa? Salat syukur wudu. Dan ini sunnah, tidak wajib. Dan sunnahnya ghair muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Tapi apa yang terjadi? Huwa muqbilun fihima biqalbihi wajhihi. Dia fokus dengan hatinya kepada Allah dan wajahnya. Hati wajahnya fokus kepada maknanya ikhlas dan khusyuk. Di kedua rakaat itu illa adkhalahul Allahul jannah, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Karena keikhlasan dan kekhusyuan, karena aspek hati, aspek batin. Padahal 2 rakaat yang sunnah ghair muakkadah. Dalam riwayat lain, masih riwayat Imam Muslim tentang keutamaan wudu, tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya lalu salat 2 rakaat. Lam yuhaddits fi nafsihi syai'u. Di dalam hatinya tidak terbersit sesuatu pun dari urusan dunia ketika sholat.
Terus disebut wa muqbilun biqalbihi ilallah. Dia menghadap dengan hatinya hanya kepada ikhlas, maka kaffarallahu bihi sayyiatihi walau mithlu zabadil bahr. Allah akan hapus seluruh dosa dan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini efek hebat dari amalan hati berupa ikhlas dan khusyuk di sholat 2 rakaat yang sunnah ghair muakkadah. Di sisi lain ada orang melakukan sholat fardu, tapi tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Padahal sholatnya sholat fardu, rukun Islam, hukumnya wajib. Tapi diancam neraka karena tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dua-duanya itu rusaknya hati, tidak ikhlas, rusaknya hati riya, ya, tidak khusyuk, rusaknya hati. Salatnya salat yang teragung, sholat fardu yang 5 waktu. Tapi hatinya rusak ketika melakukan sholatnya. Yang tadi sholat sunnah ghair muakkadah tapi hatinya bagus, ikhlas dan khusyuk. Yang ini sholat fardu tapi tidak ikhlas dan tidak khusyuk. Ini diancam neraka, yang itu dijamin surga dan dihapus semua kesalahan. Kan luar biasa, ya. Inilah faidah atau buah yang ketiga dari keikhlasan. Buah yang ketiga di antara buah-buah yang akan Allah berikan di akhirat. Yang keempat, ghufranudz dzunub. Akan diampuni semua dosanya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Minhajus Sunnah. Kata beliau, وَالنَّوْءُ الْوَاحِدْ مِنَ الْعَمَلِ قَدْ يَفْعَلُهُ الْإِنسَانَ عَلَى وَجْهٍ يَكْمُلُ فِيهِ إِخْلَاصُهُ وَعُبُودِيَتُهُ لِلَّهِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِهِ كَبَائِرَ الذُّنُوبِ. Ada satu jenis amalan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan semua dosa-dosa besarnya diampuni. Dan sempurnalah amal itu di mata Allah karena kesempurnaan ikhlas yang dimiliki oleh orang itu ketika beramal. Lalu beliau mengutip hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu. Seorang manusia, hamba Allah dipanggil, lalu diletakkan di hadapannya 99 lembaran buku yang berisi catatan dosa-dosa besar. Satu bukunya sejauh mata memandang. Ini ada 99 buku, isinya daftar dosa. Kebayang banyaknya itu dosa. Kalau Allah bertanya, kamu mengakui semua dosamu yang tertulis ini? Ya. Apakah malaikat pencatatku zalim? Ada dosa yang tidak dilakukan tapi dicatat? Enggak. Apakah kamu punya uzur atau kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa ini? Tidak. Apa katalah bala innalaka indana hasanah, ya. Kamu punya satu kebaikan menurut catatan kami. Dikeluarkanlah kartu. Di dalamnya tertulis La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu adalah inti dari keikhlasan. Makna la ilaha illallah kan tidak ada sembahan selain Allah. Artinya mencakup dua. Pertama, hanya menyembah Allah dan tidak menyembah kepada yang lain. Yang kedua, ketika menyembah Allah, niatnya juga hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, bukan meraih yang lain-lain. Siapa yang menyembah kepada Allah tapi menyembah juga kepada yang lain, musyrik besar.
Siapa yang menyembah kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah dan ridho manusia, musyrik kecil. Riya itu kan syirik kecil. Jadi tauhid itu harus mencakup dua hal ini. Pertama, hanya ibadah kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Kedua, ikhlas dan tidak meniatkan kepada selain Allah. Dikeluarkan kartu kecil dan tipis. Itu tadi buku tebal dan gede. Isinya daftar kesalahan lalu ditimbang. Apa yang terjadi? Ternyata lebih berat kepada kartu tipis kecil tapi berisi kalimat tauhid la ilaha illallah. Dihapus dosa-dosa yang tertulis di 99 jilid buku itu. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam bab Fadhailut Tauhid, beberapa keutamaan tauhid bisa menghapus dosa-dosa besar. Setelah mengutip hadis ini, berkata Syekhul Islam, "Fahadhihi halu man qalaha bi ikhlasin wa sidqin kama qalaha hadha syakhs. Wa illa fa ahlul kabair alladzina dakhalu nar kulluhum kanu yaqulun la ilaha illallah." Kata Syekhul Islam, orang yang selamat tadi mengatakan kalimat tauhid dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kalau tidak ikhlas maka semua pelaku dosa-dosa besar yang masuk neraka, mereka kaum muslimin mengatakan la ilaha illallah. Kaum muslimin yang ahli maksiat masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan la ilaha illallah enggak? Ya, mengatakan la ilaha illallah. Tapi kenapa la ilaha illallahnya tidak menghapus dosa-dosa mereka sehingga ke neraka? Karena keikhlasan. Tidak ikhlasnya menyebabkan fungsi la ilaha illallahnya itu tidak berguna. Ada orang yang mengatakan la ilaha illallah ribuan kali semalaman, nahan ngantuk, nahan lelah, nahan cangkel, tapi untuk dunia. Kenapa kamu mengatakan tahlil sampai puluhan ribu kali? Agar si Neng cepat dapat jodoh, agar karir anak saya cepat naik. Itu untuk dunia kan? Agar dagangan ini selalu laris manis Tanjung Kimpul, kan gitu. Untuk dunia. Banyak yang seperti itu. Maka gugurlah fungsi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang keempat. Yang kelima, keikhlasan mengakibatkan teraihnya syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwala mink lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits." Aku sudah menduga, hai Abu Hurairah, tak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini kepadaku mendahului engkau, saking tingginya semangatmu untuk memperoleh hadis. Lalu beliau menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Manusia yang paling berbahagia pada hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya atau dari jiwanya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ketika menjelaskan hadis ini berkata Imam Ibnu Hajar,
Kata beliau, waqa'a fi riwayat Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban min tariqin ukhra an Abi Hurairah nahwu hadzal hadits wa fihi syafa'ati liman syahida an la ilaha illallah mukhlishan yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa lisanuhu qalbahu. Kata Imam Ibnu Hajar, ada hadis lain riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban melalui jalan yang lain. Maksud jalan itu sanad yang lain, jalur periwayatan yang lain. Tapi masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan lafadznya persis seperti tadi, tapi ada tambahan. Kata Nabi SAW, syafaati, syafaatku liman syahida an la ilaha illallah, diperuntukkan bagi orang yang syahadat la ilaha illallah mukhlisan, secara ikhlas, yusaddiqu qalbuhu lisanahu, hatinya membenarkan lisannya, wa lisanuhu qalbahu, dan lisannya pun membenarkan hati. Jadi antara lisan dengan hati ini selaras, benar. Lisannya mengungkapkan isi hatinya. Isi hati yang sebenarnya terungkap lewat lisannya. Ini orang mukmin sejati. Adapun antar lisan dan hati tidak sejalan, hatinya mengingkar, lisannya menyatakan iman, itu mah munafik. Lalu ada tambahan. Nabi SAW berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu dikatakan, intaliq. Faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min burr aw sya'irah min iman fa akhrijhu minha. Kata di sini tidak jelas, wa yuqal, dikatakan kepada beliau. Apakah yang berkata Allah atau malaikat? Mungkin, ya, mungkin Allah, mungkin malaikat. Dan malaikat pasti berbicara juga diperintah oleh Allah. Pergilah engkau ke neraka, hai Muhammad, temukan di dalam neraka siapa orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji gandum atau syairah. Biji gandum yang sudah dikupas kulitnya disebut burrah, yang belum dikupas kulitnya syair. Tapi dua-duanya kecil. Sekecil itu ada iman, keluarkan dia dari api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika mengomentari hadis-hadis tadi, para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar menyatakan, fa'as'adun nas bihadhi syafa'ah man yakunu imanuhu akmala mimman dunahu wa amma syafa'atul uzma fil irahati min karabil mawqif fa'as'adun nasi biha man yasbiqu ilal jannah wa humul ladhina yadkhulunaha bighairi hisab. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaat ini adalah manusia dengan kadar keimanan paling sempurna. Lalu di bawah itu dan di bawah itu. Pokoknya asal ada keimanan, dapat syafaat dari Nabi SAW dengan catatan imannya teraplikasi salah satunya dalam bentuk ikhlas ketika beramal. Sebab beramal secara riya hanyalah orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri hendak sholat, mereka berdiri secara malas. Karena apa? Yura'unan nas. Mereka sholatnya hanya riya. Riya kok malas? Malas kok riya? Bukan itu maksudnya. Kalau mereka sholat berjamaah dengan sesama kaum muslimin, kelihatan sungguh-sungguh karena riya. Tapi kalau sendirian, malas, sholat masih sholat, orang munafik masih sholat. Tapi sendirian di rumah tidak berjamaah, subuh dan isya rata-rata.
Orang munafik masih sholat. Zuhur, asar, maghrib masih berjamaah. Kelihatan sungguh-sungguh. Subuh dan isya mereka tidak ke masjid. Tapi sholat. Dan sholatnya malas. Kenapa yura'un nanas? Kenapa ketika bersendirian malas? Ketika berjamaah sungguh-sungguh yura'un nanas. Karena dia ingin dilihat orang. Ada nggak sekarang di kalangan kita yang begitu? Zuhur, asar, maghrib berjamaah, subuh sama isya, aduh udah di rumah aja. Dan malas ngebut. 4 rakaat cuma 2 menit. Kalau di masjid ketika berjamaah, ada tahiyatul masjid, ada qoblah, kemudian sholat berjamaah kelihatan serius, bersungguh-sungguh, setelah itu zikir, setelah itu sholat ba'da, kelihatan serius sungguh-sungguh. Tapi pas sendirian malas. Itu munafik kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Amma syafa'atul uzma fil irahah min karabil mauqif. Adapun asyafa'atul uzma. Asyafa'atul uzma itu adalah syafaat teragung yang Rasul SAW berikan kepada orang yang di tengah padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kan matahari dekat, cuma 1 mil. Dekat sekali. Orang semua menderita. Tapi ada orang yang berbahagia pada saat itu. Teduh, nyaman gitu. Di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Disebut asyafa'atul uzma karena hanya beliau satu-satunya yang memiliki wewenang. Diberikan hak oleh Allah untuk berikan syafaat kepada manusia. Nabi-nabi lain tidak. Makanya disebut asyafa'atul uzma. Maka orang yang paling berbahagia pada saat itu adalah orang yang bersegera masuk ke dalam surga tanpa hisab. Walhasil kesimpulan dari semua penjelasan tadi adalah yang dimaksud dengan as'adun nas, manusia yang paling berbahagia, mengisyaratkan manusia paling super dibanding manusia lain dalam hal ibadah. Paling ikhlas, paling sungguh-sungguh, paling bersegera di dalam melakukan amal ibadah apapun. Dan itu mencerminkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, fatilka syafa'atu hiya li ahli al-ikhlas bi'idznillah. Laysat liman asyraka billah. Wa la takunu illa bi'idznillah. Wa haqiqatuhu anna Allah huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas wa tauhid fayaghfiru lahum biwasitati du'ai syafi'i alladhi adhina lahu ay yashfa'a liyukrimahu bidzalik. Kata beliau, syafaat ini dikhususkan bagi orang yang ikhlas atas izin Allah. Bukan orang yang musyrik kepada Allah. Dan tidaklah terjadi syafaat kecuali dengan izin Allah. Hakikatnya adalah bahwa Allah lah yang memberikan karunia kepada orang yang ikhlas dan ahli tauhid. Lalu Allah mengampuni mereka dengan perantaraan doa orang yang memberi syafaat yang Allah izinkan untuk itu dalam bentuk memuliakan mereka dengan syafaat ini. Yang memberi syafaatnya diridhoi oleh Allah, yang diberi syafaatnya diridhoi oleh Allah, dan keridhaan Allah ini tidak mungkin diperoleh kecuali dengan keikhlasan. Karena ikhlas mengharapkan ridho Allah dalam amalan. Ya, inilah beberapa penjelasan tentang buah keikhlasan di akhirat. Cukup sore ini, hari ini sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan hari Kamis yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Affan,
bagaimana cara mengingatkan agar selama kajian tidak ada yang ngobrol. Sehingga ahwat nih yang ngobrol. Kedengaran kesini kukucubusan haharewosan. Kalau saya tahu jawabannya, tak akan ada yang ngobrol selama saya ngaji. Tapi ayawai, kumaha tuhnya. Sebaiknya orang yang di dekatnya mengingatkan dengan sebaik-baik cara. Yang jadi masalah setelah diingatkan, ngambek dia. Sok suci lo, kan gitu ya. Ahwat kumaha tuh. Doakan saja, semoga yang seperti itu dapat hidayah. Bagaimana cara agar ibadah kita bisa mencegah dari perbuatan dosa? Nah ini, usahakan agar ibadah itu diterima. Kalau diterima berefek akan mengerem dia dari dosa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari dosa, dari perbuatan keji dan munkar. Saum yang diterima juga begitu. Man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang selama saum, dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia, yang kotor, amalan yang sia-sia. Allah enggak butuh kepada saum. Mananya saum yang benar pasti akan menghentikan dia dari ucapan dan perbuatan yang buruk. Semua ibadah yang diterima pasti berefek mencegah pelakunya dari dosa. Nah, gimana caranya agar ibadah diterima? Perhatikan 3 hal. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah. Niatkan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, bukan meraih pujian manusia atau kepentingan dunia. Kedua, mutaba'ah. Usahakan ibadah kita mencontoh Nabi SAW. Hadis-hadis yang menerangkan tata cara ibadah beliau lengkap, rinci, detil. Kita tinggal mempelajari, kemudian mengikuti. Jangan nambahin, jangan ngurangin, jangan merubah. Ketiga, ada penghayatan terhadap ibadah yang kita lakukan, kekhusyuan. Kalau 3 ini ya dilakukan, insya Allah ibadahnya akan berkualitas, diterima, dan kalau sudah diterima, insya Allah berefek. Salah satu efeknya, dia tercegah dari dosa. Apa penyebab ibadah kita tidak mencegah kita dari dosa? Tahiyat tadi, ibadahnya ditolak. Mungkin tidak ikhlas, tidak mutaba'ah, tidak ada penghayatan, dan seterusnya ya. Maaf melenceng, ini curhat. Bagaimana hukum suami itu kan? Hampir setiap hari bertengkar. Seling bilang begini, cerai. Lalu pergi dari rumah. Dan memblokir HP-nya gitu ya, HP istrinya diblokir. Dalam berapa hari sampai minggu. Maaf, sikap saya sebagai istri bagaimana? Ya, pertama, kalau tahu suami mudah tersinggung, gampang marah, jangan bikin dia marah. Itu yang pertama. Berupayalah. Kedua, kalau sudah terlanjur bikin dia marah, cepat-cepat bujuk. Luluhkan hatinya. Gimana caranya? Pertama, akui kita salah, minta maaf. Kadang-kadang yang membuat suami jengkel bukan karena kesalahan istri, tapi karena ngeyelnya istri di atas kesalahan. Gengsinya sang istri sudah salah, nggak ngaku salah, nggak minta maaf, itu yang bikin jengkel. Kesalahan awalnya tidak seberapa. Mungkin umpamanya bikin kopi kurang panas airnya. Kata suami bikin kopi, nahir cai itu apa? Masak nasi, masak air biar nggak goplak-goplak. Dia hayo dari dispenser.
suhunya tidak 100 derajat Celcius. Atau balai, apa balai itu ya. Pokoknya kurang puas. Suami kecewa lalu ngomong, kenapa balai? Kan saya sudah bilang nahir cai. Apa kata si istrinya? Ya. Dia bukan maaf, minta maaf, aduh salah saya bikin lagi. Tapi bikin aja sendiri, lagi ribut. Sudah dibikinin, protes. Itu yang bikin marah. Sampai dinasihati, kok kamu begitu? Ngamuk lagi. Ngungkit-ngungkit yang lain. Terjadi pertengkaran hebat. Sampai bilang cerai, si istri mengatakan ke tetangga, cuma kopi balai berakibat cerai. Penyebabnya nggak seberapa, kata dia. Itu pemicu saja ya. Tapi penyebab utama yang pokoknya bukan karena bikin kopi kurang panas, tapi ngeyelnya sang istri di atas kesalahan. Itu yang buat jengkel. Tapi kalau umpama begitu salah lalu dibujuk, aduh maaf saya salah. Ya, saya bikin lagi, saya tidak akan mengulang lagi. Itu langsung luluh loh. Hati suami itu bergetar melihat istri menderita, menyesal karena mengakui kesalahannya. Nggak tega, udah nggak apa-apa. Bisa dipeluk tuh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa, ini juga enak toh. Tadi ngamuk dengan itu, tapi enak itu. Suruh putu lihat habis sambil nyengir. Luluh hatinya tuh ya. Ini kiat yang kedua. Jadi kalau suami marah, pertama jangan. Kadang-kadang ada istri karena gengsi suami marah, dia ikut marah. Emangnya hanya kamu yang bisa cemberut begitu? Emangnya hanya kamu yang bisa manyun, saya juga bisa. Nah gitu. Atau ibarat api di banjur, bensin ya. Tambah gede. Ya hindarkan. Pokoknya ketika kelihatan suami kecewa, pasti ada sesuatu, akui. Mungkin saya salah. Lihat deh. Tolha punya istri. Suatu saat dia masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan cemberut, dalam keadaan murung. Lalu istrinya, Masya Anuki, ada apa gerangan? Adakah kesalahan yang saya lakukan? Maafkan. Adakah omongan saya yang menyinggung? Maafkan. Saya tidak akan mengulang lagi. Jadi belum tahu belum apa, langsung dia itu membujuk suaminya. Apa kata Rasulullah? Ni'ma halilatil mar'i antingga. Sebaik-baik istri seseorang adalah engkau. Engkau istri yang terbaik. Aku sedih bukan karena dirimu. Fama sya'nuk, lalu apa masalahmu? Gitu ya. Barangkali aku bisa memberikan solusi. Jawabannya aneh. Dia menyatakan, innal mala indi qad kathurat wa akrobani. Karena harta yang saya miliki tambah banyak. Dagang saya untungnya berlipat. Ini yang bikin saya sedih. Aneh tidak? Aneh. Suami-suami sekarang kalau dapat proyek, gaji naik, fasilitas bertambah, pulang ke rumah nata heheotannya enggak? Sumringah, Bapak kenapa senang banget? Gimana gak senang, saya dapat promosi gitu. Gaji saya naik 10 kali lipat, mobil saya jadi 10 gitu. Wah, jabatan saya di atas dirut. Bukan naon. Kelihatan. Tapi kata sahabat dahulu gak sedih dia. Terbayang hisab. Bukan terbayang kesenangan dunia. Dengan yang ada sudah lebih dari senang. Ini hisabnya. Tak gitu. Ini contoh seorang istri yang solihah melihat suaminya kelihatan murung, khawatir murungnya karena dirinya. Lalu dia minta maaf walaupun gak salah. Gak tahu apa masalah, pokoknya hibur dulu lah gitu ya. Ini para istri, lihat kepada suami harus, jangan gengsian. Jangan ngeyel di atas kesalahan ya. Apa yang harus dilakukan? WA aja. Maafkan saya kurang khidmat, kurang jaga adab, kurang jaga ini. Saya menyesal.
Siapapun yang salah, bujuk dulu gitu. Luluhkan dulu hatinya. Ya. Tidaklah dia sampai kabur begitu, kecuali karena mungkin sudah puncak gitu ya. Pokoknya luluhkan dulu, pulanglah. Saya akan bahagiakan, saya akan senangkan. Mau pesan apa kalau pulang gitu. Kan diblokir, nanti pas dibuka kan masuk. Masuk nggak ya kalau sudah diblokir? Oh nggak masuk. Begitu lihat DP-nya muncul lagi, berarti blokirnya sudah dibuka lagi kan? Kirim lagi WA tadi. Kalau perlu telepon, ya. Pulanglah sayangku, saya rindu gitu. Tadinya nggak pernah bilang sayang. Katakan sayang sekarang ya. Maka luluh suami, insya Allah segera pulang. Kata Ustaz, zikir yang bagus adalah dengan lisan dan dalam hati. Yang anak tanyakan maksud dengan lisan itu apakah cukup ngaharewos atau napi suaranya diucapkan. Sedangkan setahu saya biasanya sehabis sholat berjamaah suka berdoa dalam hati saja. Tidak dengan suara lisan khawatir mengganggu jamaah lain menggoda masing-masing. Berdoa masing-masing. Ya ada gerakan lisan, mau ada suara ngaharewos atau tidak, yang jelas tidak balem, tidak mingkem, tidak tutup mulut. Tapi ada gerakan lisan. Lisan bergerak, mengucapkan zikir, wirid atau doa, hati ikut menghayati. Ya. Adapun kalau hanya dalam hati kemudian ini mingkem, itu bukanlah zikir dengan lisan. Jadi zikirlah amalan lisan, harus ada gerakan lisan, baik bersuara ataupun tidak. Kalau bersuara mungkin ngaharewos tadi, ya. Kalau agak keras mungkin terdengar oleh orang lain, khawatir mengganggu yang sama-sama sedang berdoa, sudah pelankan kita, ya. Itu maksud. Ada titipan pertanyaan yang menyimak melalui TV tentang cara tobat dari pinjaman riba bank. Apakah selain tobat, harta yang dibiayai dari riba juga harus dijual? Dan misal mau melunasi hutang riba ternyata malah berlipat-lipat hutangnya, sedangkan kalau dicicil malah normal sesuai dengan kesepakatan. Apakah boleh mencicil saja? Karena kalau melunasi juga uangnya tidak cukup. Kalau mampu melunasi walaupun harus menjual aset, lunasi segera. Pertama untuk menghentikan menyetop riba, ya. Kalau harus jual aset, tutupi, sudah selesai. Bebas kita. Harta kita nanti diberkahi lagi. Selama masih ada riba, harta kita tidak berkah. Karena orang yang melakukan riba mengajak perang kepada Allah dan Rasul. Kelancangan yang tidak ada duanya, ya. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau bisa dilunasi, segera lunasi. Walaupun harus jual aset. Itu pertama. Kalau tidak mampu melunasi sesegera mungkin karena uangnya tidak cukup, semaksimal yang kita bisa. Kalau bisa setengah dulu, setengah. Ya, menunjukkan kesungguh-sungguhan kita ingin segera cepat lepas dari riba, segera gitu ya. Pertama. Kedua untuk meringankan cicilan nanti. Yang semoga begitu Allah melihat kita sungguh-sungguh, Allah memberi jalan keluar. Allah membukakan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka untuk sesegera mungkin melunasi cicilan ribanya tersebut. Kalau setengahnya juga tidak ada yang mampu dia lakukan hanya mencicil, ya segeralah cicil sesemaksimal yang dia bisa dengan tetap wajib taubat dari hal itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Abdi bade tumaros. Abdi ngawakilkeun anu damel di bank konvensional. Ini harus diterjemahkan ya nanti.
Saya mewakili orang yang kerja di bank konvensional. Kumaha hukumna damal di bank konvensional sebagai pegawai? Boleh kalau siap dengan azab, dengan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang riba, beliau menyatakan, ya, akiluhu wa mu'kiluhu wa katibu wa syahidu kulluhum sawa. Orang yang memakan riba, yang memberi riba berarti yang pinjamnya tuh ngasih riba. Yang menuliskan, yang menyaksikan semua dosanya sama. Nah sekarang orang yang kerja di bank konvensional sebagai apa? Sebagai teller berarti dia menuliskan dan menyaksikan transaksi ribawi. Kena dengan hadis tadi. Mau apa tidak? Na'udzubillah, ya. Gitu tah. Di mana dalamnya ada usaha riba. Ya iya, kalau konvensional. Ya eta kredit bank anu bungana variatif. Sedangkan di bank banyak bagiannya. Sanes bagian kredit wae, bagian umum, frontliner, jeung sajabana, satpam, OB, dan lain-lain. Apakah sama? Sama, minimal menjadi saksi atas transaksi ribawi. Apa sebaiknya resign? Iya, resign lah. Insya Allah akan cari ganti, ya. Yang lebih baik kalau kita tobat atas dasar ketakwaan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan mudahkan semua urusannya, ya. Jika kita sudah siap untuk menikah, tapi umur kita belum cukup, dan kita ingin menghindari zina, apa yang harus kita lakukan? Emang umur cukup itu berapa? 17 sudah cukup. Kalau menurut syariat, adapun ketetapan ulil amri beda lagi, iya. Ya, sekarang ini minimal 18 tahunnya. Nah, sudah ikuti saja. Nah, umur yang cukup itu berapa? 17 tahun tadi atau 16? Atau masih SD, sudah kepengen gitu tapi nggak boleh. Kalau masih belum memungkinkan untuk menikah, pertama, perbanyak saum. Nabi SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Faman lam yastati fa'alahi bisawm. Fa innahu lahu wija. Hai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk menikah, segera menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara, menjaga faraj. Siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia saum. Karena saum itu pengendali. Jadi perbanyaklah saum. Jangan sampai nikah enggak, saum juga tidak. Perbanyak saum. Ini yang pertama. Kedua, hindari pergaulan dengan lawan jenis. Jaga sikap kita ketika mau membuka gadget kita. HP kita, laptop kita, tablet kita. Pokoknya media sosial. Hindarkan hal-hal yang bisa membakar syahwat kita, ya. Ini tidak hanya bagi bujang lajang, termasuk bagi duda dan janda yang syahwatnya menggebu-gebu. Coba banyak-banyak saum, banyak-banyak berolahraga, banyak-banyak melakukan aktivitas yang bermanfaat. Hindarkan menyendiri, hindarkan bergaul dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada kefasikan dan seterusnya, ya. Bolehkah membaca zikir pagi dan petang sambil dengar kajian seperti saat ini? Eta meureun ribut teh sambil zikir. Ya jangan, nggak konsentrasi nanti, ya.
Nanti habis kajian sampai 5:30 sebentar lagi silakan zikir. Atau nanti tadi ibadah asar sebelum kajian bisa ya. Jika anak umur 7 tahun lagi sakit, apakah tetap disuruh sholat? Ya sholat, semampu dia. Ajarkan tata cara sholat ketika sakit, baik ketika duduk sambil berbaring, ya. Apakah membaca surah Yasin ada tuntunannya dari Rasulullah SAW? Maksudnya kalau membaca Yasin sebagai bagian dari surat Al-Quran, ya semuanya itu disunnahkan. Baca semua surat apapun. Ya, surat Yasin ada keutamaan, ada disebut qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Nah, tapi menghususkan membaca Yasin sekian kali di waktu tertentu tanpa ada dalil berarti menetapkan keutamaan surah Yasin yang tidak bersumber dari Allah dan Rasul. Silakan baca surah Yasin kapanpun dimanapun tanpa menentukan waktunya dan tanpa menentukan jumlahnya berapa kali ya. Karena itu tidak ditegaskan oleh Nabi SAW tentang waktu tertentu dan jumlah tertentu. Silakan baca kapan saja. Saya dapat keterangan dari seorang bahwa waktu azan di Indonesia terlalu cepat 20 menit dari waktunya menurut ahli astronomi. Yang mana yang harus diikuti? Yang benar kata ahli astronomi tersebut adalah pas waktu qomat di masjid baru mulai sholat fardu. Ya iya, kalau belum qomat maka kita belum sholat ya. Baru adzan sholat padahal belum qomat. Sendirian atau gitu. Yang berwenang menentukan waktu ibadah adalah pemerintah, ulil amri, bukan diserahkan ke masing-masing orang. Baik waktu ibadah sholat ataupun waktu ibadah saum seperti Ramadan, Syawal gitu ya. Itu pemerintah yang berwenang. Dan pemerintah memiliki kemampuan yang jauh lebih bisa dipercaya daripada perorangan. Karena pemerintah mengakomodir para ahli. Para ahli astronomi dilibatkan, ahli ilmu falak dilibatkan, ahli ru'yatul hilal dilibatkan. Dan bukan 1, 2, tapi puluhan orang, malah ratusan. Bukan hanya pribadi, tapi ormas-ormas Islam yang menjadi sandaran umat di dalam beragama. Termasuk menentukan waktu sholat. Waktu sholat tidak boleh diserahkan ke ahli astronomi, tapi harus ke ahli fiqih yang menguasai ilmu falak. Nanti perhitungan waktunya itu didasarkan kepada nas dalil. Umpamanya tentang subuh, waktunya dimulai dari terbitnya fajar shodiq. Kapan waktunya fajar shodiq? Setiap hari kan berbeda-beda ya. Nah itu pertama dari masalah fikih, baru dilibatkan ahli astronomi dalam hal itu. Zuhur waktunya pas matahari di tengah-tengah. Pas bayangan setiap benda itu tertumpuk pada satu titik. Kita pas tengah hari berdiri pas bayangan kepala kita injak. Itu zuhur. Waktu asar pas bayangan setiap benda setinggi bendanya. Pas maghrib ketika matahari terbenam dengan munculnya syafaq merah, mega merah. Dan isya ketika mega merah sudah hilang sama sekali. Itu sandaran fikihnya. Nah waktunya baru melibatkan ilmu falak. Ya. Dan yang berwenang berkemampuan itu adalah pemerintah. Bayangkan pemerintah melibatkan puluhan, ratusan ahli ekonomi, ahli ilmu falak. Lalu kesepakatan ahli
astronomi dan ilmu falak ini dikritik oleh seorang ahli astronomi. Mana yang lebih kita percaya? Ya ini keputusan pemerintah. Ya, kalau toh keputusan pemerintah salah, kita sebagai rakyat yang diharuskan mengikuti keputusan pemerintah, kita tidak dosa. Tetap sah ibadah kita sesuai dengan perintah Allah untuk bersandar kepada keputusan pemerintah dalam penentuan waktu ibadah. Baik awal Ramadan, kapan Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, termasuk waktu-waktu sholat. Ya. Bolehkah seorang istri mewarnai rambut untuk berhias di depan suaminya? Kita sudah bahas ketika pengajian khusus akhwat bahwa dibolehkannya mengecat rambut hanyalah untuk uban. Yang sudah sepuh kemudian ada uban, sunnah. Bukan boleh tapi sunnah, diperintah oleh Rasul SAW. Bahkan Rasul SAW dalam Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmidzi, ubannya itu tidak lebih dari 20 helai. Tapi beliau mengecat rambutnya. Dan kadang-kadang bekas mengecatnya itu ada kelihatan menempel di tangannya. Bayangkan 20 aja dicat, padahal 20 helai itu kelihatan nggak? Ya kelihatan, tapi masih dominan yang hitamnya ya. Apalagi kalau dominan yang putihnya lalu dicat. Sunnah. Nabi SAW kepada ayahanda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, catlah. Lalu disuruh dicat. Jangan sampai ganjen sudah aki-aki dicat. Sunnah loh. Rek aki-aki rek ente kan ada anak muda yang sudah ubanan karena ada kelainan hormon atau apalah saya nggak tahu, boleh dicat. Adapun kalau masih hitam tidak boleh untuk dicat. Jangan ya. Itu untuk khusus untuk uban. Bagaimana caranya menjaga lisan jika ingin menegur orang yang berbuat salah, yang merugikan kita, ataupun menjaga lisan pada orang yang memprovokasi kita. Karena saya sudah coba usaha tapi masih sering tidak berhasil. Usaha apa maksudnya menjaga lisan? Kalau ada orang yang berbuat salah jangan dijaga ini lisan. Tegur, nasihati dengan sebaik-baik cara. Paling yang dimaksud menjaga lisan, jangan sampai ada celaan. Jangan sampai ada makian, hinaan kepada orang yang berbuat salah tersebut. Apalagi memvonis dasar calon ahli neraka, jangan. Tapi jaga lisan dari omongan yang buruk ketika menegur. Tapi menegurnya tetap ya. Sehingga disebut as-sukut anil munkar asyaitonul akhras. Berdiam diri dari kemungkaran itu setan yang bisu. Bisuannya aja setan mah dosa. Yaitu apa? Berupa berdiam diri dari kemungkaran yang terjadi ya. Silakan dinasihati, ditegur, diingatkan dengan sebaik-baik cara. Amalan keikhlasan, apakah benar dengan amalan ikhlas bisa memberatkan timbangan di mizan? Betul, sudah kita bahas ya. Apakah adakah amalan lain selain ikhlas yang bisa memberatkan timbangan? Ada banyak. Akhlak yang baik ya, zikir, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu bisa memberatkan timbangan. Bagaimana cara mengaplikasikan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari? Niatkan semua yang kita lakukan untuk ibadah. Untuk meraih ridho Allah, untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah, untuk meraih pahalanya, meraih ampunannya, meraih rahmatnya.
maka itu aplikasi nyata dari keikhlasan. Curhat lagi, tapi ini anak kepada orang tua. Mungkin mudah-mudahan orang tuanya ada di sini ya. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang selalu menzalimi anaknya? Seperti ayah yang selalu menceritakan dan gibah aib-aib anaknya pada orang lain, atau seorang ibu yang selalu membesarkan masalah sepele hingga si anak merasa sakit hati. Hanya pertama sabar atas hal itu, yang kedua boleh diingatkan. Kadang-kadang orang tua tidak sadar omongannya, sikapnya itu menyakiti anaknya. Ketika anaknya protes dalam sebaik-baik sikap ya, bahwa mengungkap aib anak sendiri pun itu nggak boleh gitu. Bisa mengungkap aib sendiri. Anaknya dibuka aibnya, menunjukkan aib orang tuanya nggak bisa mendidiknya gitu. Kata orang tua, aduh anak saya bandelnya luar biasa. Kemudian cuek. Nah ini menunjukkan orang tuanya tidak mendidik atau turunan. Dia aja sendiri dulu mungkin begitu ya. Tanpa disadari menceritakan aib anak berarti menceritakan aib diri sendiri ya. Boleh diingatkan, boleh ditegur dengan sebaik-baik cara dan bersabar. Mohonkan hidayah bagi orang tua kita. Jangan sampai kezaliman mereka mendorong kita untuk membalas dengan kezaliman lagi. Diceritakan lagi aib orang tuanya ke orang lainnya, jangan ya. Saya dengar jika silaturahmi bisa mendatangkan rezeki. Tapi saat saya silaturahmi ke saudara ibu, mereka meminta uang. Jika dikasih sedikit atau tidak dikasih, mereka mencaci dan memaki. Apakah masih harus bersilaturahmi pada mereka? Kalau uang itu ada, kasih, gak apa-apa. Kalau kita punya, ya, sebelum dikasih ke orang lain, kasih ke kerabat terlebih dahulu, ke paman, ke bibi, ke alo, ke sepupu, itulah yang lebih prioritas ya. Itu. Tapi kalau umpamanya bertemu dengan mereka madarat, begitu bertemu selalu ada masalah, selalu menyinggung perasaan kita, selalu bertengkar ya, selalu mendengar gibahan, maka dibolehkan bagi kita untuk bersilaturahmi dengan cara yang lain. Tidak harus datang bertemu, ya. Bisa dengan lewat WA, Assalamualaikum. Bisa dengan mengirimkan makanan lewat gosen. Dengan cara-cara yang lain. Silaturahmi banyak cara. Kalau satu cara menimbulkan madarat, cari cara yang lain. Terakhir, ini kok beberapa kertas tulisannya sama. Tuh. Panjang-panjang. Apa benar membaca surah Al-Mulk terhindar azab kubur jika dibaca setiap malam? Disunahkan membaca surah Al-Mulk setiap mau tidur ya. Hadis tentang itu derajatnya hasan. Saya juga mendengar meninggal pada hari Jumat terhindar dari azab kubur. Tidak benar. Yang benar adalah diselamatkan dari fitnah kubur. Man mata lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Ya. Dan hadis itu juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab tanda-tanda husnul khatimah. Lalu bagaimana jika orang meninggal hari Rabu dikuburkan hari Jumat? Nggak ada faidah aja kan matinya hari Rabu bukan dikuburkan ya. Nggak boleh menunda penguburan sampai Rabu, Kamis, Jumat 3 hari ditunda tanpa udzur nggak boleh. Sesegera mungkin dikuburkan. Mati Rabu langsung Rabu ya. Apa dibolehkan saat naik kendaraan
menyetel MP3 Al-Quran, lalu saat ayat tertentu dilafadzkan dengan suara, jika tanpa wudu boleh nggak dilafadzkan? Kalau di tempat umum, di angkot, jangan bacakan Al-Quran. Baik kita baca atau menyetel murotal. Karena apa? Itu bisa-bisa bacaan itu dilecehkan oleh orang. Berisik gitu ya. Lagi kawur panas begini, hayo nyetel. Itu bisa-bisa dilecehkan nanti. Di pasar-pasar, jangan setel murotal atau kita ngaji. Yang mengakibat bacaan itu dilecehkan oleh orang. Ya. Jangan. Nah sekarang kalau mobilnya mobil sendiri, menyetel murotal, bagus, silakan. Mobil sendiri, hanya kita sendiri, nyetel kajian kayak nyetel murotal, boleh, bagus ya. Boleh nggak kita sambil melafadzkannya mengikuti? Boleh, bagus. Walaupun tanpa wudu, boleh ya. Boleh nggak kita mendatangi majelis ilmu seseorang ustaz yang sudah mengenal sunnah, tapi ketika beliau membawakan dalil tidak menyebut riwayat perkataan dari hadis tersebut dan juga tidak menyebutkan dalil Quran, surat dan ayat berapa. Kadang saat ingin mengkaji ulang kita bingung. Kalau sudah lurus manhajnya, apa yang dia sampaikan sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Kadang dia lupa menyebut periwayatnya. Kadang menyebut ayat tidak disebut surat berapa, ayat berapa. Kalau ayat pasti semuanya benar ya, nggak ada yang dhaif ayat. Kalau hadis ada yang dhaif. Nah kalau ustadz itu ustadz yang mengenal sunnah, maka kita yakini tak ada hadis dhaif yang dia sampaikan kecuali dengan diterangkan kedhaifan. Maka boleh ditanyakan ustadz tadi surat berapa, ayat berapa, atau hadisnya tadi, atau googling bisa sekarang kita mengetahui sahih tidaknya suatu hadis ya. Hadisnya tadi dibacakan tapi tidak disebutkan perawinya dan hadisnya sahih atau tidak, bisa kita googling. Tulis saja lafaz hadisnya atau artinya, nanti muncul penjelasannya dalam tulisan-tulisan yang membahas hadis itu ya. Ya cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali besok hari Jumat ba'da asar membahas kitab tauhid di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.